Halo Cancer, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Cancer, ini adalah pembacaan asmaranya kamu bersama dengan si Dia untuk di rentang tanggal 7 hingga 14 bulan Januari 2025 ya. Seperti biasa Cancer, sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Cancer aja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik Cancer, langsung aja kita mulai. Ini energinya kamu dengan si Dia. Oke, kemudian ada di situ, ada di sini. Berikutnya ada energi. Oh, iya. Kemudian di sana Cancer. Ini berikutnya ada di situ. Dan kemudian di situ. Iya ya. Jadi kalau Mari lihat gini ya, nampaknya kamu udah mencoba gitu loh. Kamu udah pernah mencoba beberapa waktu yang lalu membuat kondisi hubungannya kamu dengan seseorang ini di level sesuai dengan idealnya kamu. Misalnya idealnya hubungan itu tuh dijalani dengan intens gitu ya. Komunikasinya intens, pertemuannya intens, dan dalam koneksi itu lebih banyak ketawanya, lebih banyak bahagianya, bersenang-senangnya, jika dibandingkan dengan cemberutannya, sewot-sewotnya, apalagi berantemnya gitu ya. Jadi ya kamu di situ sudah pakai gaya sabarkah? Kamu udah pakai gaya woles? Kamu udah pakai gaya mengalah gitu ya. Kamu udah coba jadi pujangga picisan, coba ngegombal dia, ngasih ini dan itu ke dia gitu ya. Bikin dia untuk yakin dan percaya ke kamu gitu ya. Ya kapan dia chatting kamu merespon dengan sigap, atau kamu mendisiplinkan dirimu mengawali koneksi kalian gitu ya. Kamu ya sebagai suami atau sebagai istri, mungkin di situ kamu udah melaksanakan tugas tanggung jawabnya kamu semampunya kamu, sebisanya kamu gitu ya. Jadi ya Mari lihat, kamu udah banyak actionnya di sini ya, begini, begitu, dan sebagainya gitu. Atau ini bisa juga ceritanya bagi hubungan yang sempat terpisah, kamu udah coba ngedeketin dia gitu ya, kamu coba tarik dia kembali untuk mau ngejalani kembali relationship asmara yang sempat tertunda kemarin hari gitu ya. Kamu udah cari-cari perhatian dia dengan segala macam lah jurus-jurus caranya kamu gitu. Nah, tetapi di situ tuh bisa aja kamu ngelihat seseorang ini kok kayak gak ada gitu loh, respon balik dari dia, feedback balik dari dia yang menunjukkan bahwa dia pun punya itikat yang sama dengan kamu, yaitu ngebangun relationship dengan baik gitu ya. Kamu gak ngelihat itu dari si seseorang ini. Dan Mari lihat, ya kamu pasti kecewa gitu ya Cancer. Kamu ya pasti kayak bahkan bisa aja sedih, marah gitu loh ya. Kamu bisa marah kepada si seseorang ini gitu. Kok kayak upayamu kenapa sih gak dihargai gitu ya. Apalagi kalau kamu statusnya masih status suami, istri, atau pacar gitu ya, yang nyata-nyata kalian belum ada ceritanya cerai, belum ada ceritanya ngomong putus gitu ya. Nah itu tuh jadi double gitu loh. Sedangkan yang sudah putus kemudian coba disambung kembali, kamu ya resah, marah, gelisah, sedih dan sebagainya itu tadi. Apalagi kalau yang masih nyambung gitu kan. Nah di sana, jadi bisa double di situ keselnya kamu ngelihat kondisi dan keadaan hubungan kalian gitu. Nah sehingga untuk di rentang 7 hingga 14, Mari nampak kamu kayak
udah deh eman-eman juga nih energinya aku gitu ya. Kamu ya nggak mau terbawa emosinya kamu terus menerus sebab karena relationship ini gitu loh. Jadi mari lihat kamu bisa agaknya longgar gitu ya ke hubungan kalian. Jadi mungkin dalam pertimbangannya kamu, alah ngapain juga lagi aku capek-capek, aku repot-repot gitu ya, nyenengin hati dia, mancing-mancing dia, ngapain aku seperti yang dulu gitu ya, seperti yang kemarin-kemarin hari. Udahlah mendingan aku mikirin diriku sendiri aja, mikirin kerjaanku, mikirin anak-anak, mikirin apalah gitu ya kan, hobi lah, mendingan main game aja lah daripada main-main asmara gitu ya, main-main tarik-tarik perhatiannya dia, main-main coba-coba yakinin dia, mendingan main Mobile Legend misalnya gitu ya. Mendingan ya udah di warung kopi aja ngobrol-ngobrol sama teman-teman gitu ya. Yang mana lah orang-orang yang lebih welcome, yang lebih bisa lingkungan yang bisa bikin kamu ngerasa nyaman. Oh udahlah mendingan aku ke situ aja gitu. Mari lihat ya pemikiran kamu jadinya gitu lah. Jadi yang kayak kamu nggak mau lah over dengan sikap yang terus menerus ya, praktek sikap yang seperti kemarin gitu. Jadi di sini bisa aja yang tadinya kamu rajin tuh chatting dia 100 kali satu hari gitu ya, kamu bisa aja ya udah chatting dia 1 kali 1 hari, atau bahkan kamu bisa udahlah nggak usah lah chatting dia lagi gitu-gitu ya. Ada modelnya kamu gitu. Yang biasanya kamu mau bela-belain jemput cemilan kesukaannya dia untuk dibawa pulang, harapannya kamu dengan membawa cemilan itu dia bisa senyum, tertawa, bahagia, bersyukur gitu ya. Ada kamu sebagai pasangan yang baik hati udah mau bela-belain melintasi padang gurun gitu ya. Melintasi ombak badai gitu ya. Nah di sini tuh kamu aduh dah nggak usah lagi gitu-gitu ya. Jadi nampaknya mari kamu bisa kayak akhirnya semut-mutnya aja gitu loh, nggak usah yang kayak mengkondisikan diri atau bahkan maksain diri lagi gitu ya di sana. Jadi longgar effort terbaiknya kamu untuk kamu lakukan di sini. Jadi kamu nggak mendisiplinkan dirimu gitu ya untuk continue ya, untuk continue berkelanjutan praktek sebagai pasangan yang punya itikat baik gitu. Jadi mungkin kamu udahlah kisera-sera gitu ya, yang terjadi ya terjadilah gitu ya. Ya dia mau balik ya baliklah, hubungan ini mau langgeng ya langgeng lah, hubungan ini tuh ya tetap hangat, mesra. Ya terjadilah kalau memang itu tuh bisa terjadi gitu ya. Jadi di situ tuh hampir-hampir kamu nggak mau campur tangan lagi gitu ya, untuk mengarahkan hubungan ini ke timur kah, ke barat kah, ke selatan kah gitu ya, menikah kah, berpisah kah, bercerai kah, atau bagaimana gitu ya. Kamu udah lepas tangan di sana, mari lihat gitu ya. Yang penting kamu dengan dirimu sendiri, mari lihat ya, kesehatan mentalmu, emosionalmu gitu ya. Jadi kayak kamu mengarahkan energinya kamu, perhatiannya kamu kepada hal-hal yang kamu rasa bisa cepet gitu loh mendatangkan efeknya untuk kamu gitu ya. Efek baik tentu saja, efek menyenangkan, atau ya kamu kayak udahlah aku mikirin masa depanku aja gitu ya di sana. Jadi ya kamu mau lebih simple lagi dalam hubungan kalian. Jadi kayak masa perjuangan boleh-boleh kamu anggap sudah selesai lah gitu ya, setidaknya untuk saat ini gitu loh. Kamu mau lihat dianya gimana gitu loh ya, itikat baiknya dia seperti apa. Kamu udah peragaan nih, kamu udah praktek nih gitu ya, kamu sudah ada tindakan konkretnya nunjukin kalau kamu mau dengan dia, ingin memperbaiki relationship dengan dia, mempertahankan hubungan biar baik-baik saja dengan dia gitu ya. Kamu udah ada sikap konkretnya. Jadi ya jangan-jangan kamu dia lagi dah gitu ya, dia lagi di sana.
Kalau dilihat-lihat energi dari si pasangannya kamu, setidaknya sampai tanggal 15, kalau kamu berharap dia ada feedback baliknya, ketika kamu diam, dia yang mau sibuk ngubungin kamu. Ketika kamu nggak ngapa-ngapain, dia mau yang ambil action, gitu ya. Nampaknya masih belum di sana ya, Cancer. Belum. Kamu diam ya, dia diam. Kamu menjauh ya udah, dia pun menjauh, gitu. Karena memang mari lihat, seseorang ini kok kayaknya seperti memang belum terbuka gitu ya untuk kamu gitu lah. Belum terbuka untuk menerima kehadiranmu dalam hidupnya dia. Gitu. Seseorang ini kok kayak ngerasa hubungan dengan kamu ya kurang layak lah, kurang pantas lah untuk dijalani. Kayak ada ini ya, nampaknya memang ada komitmen issue ya, si pasangannya kamu ini ada komitmen issue. Ini terutama bagi kalian yang masih dalam proses masih dalam kondisi pacaran atau masih dalam kondisi PDKT. Kok kayaknya berkomitmen itu tuh satu perkara yang rumit gitu loh bagi si dia, gitu ya. Ngejalani, sekedar ngejalani oke. Ngejalani dengan sungguh-sungguh menjalani, sorry, belum dulu dah, gitu. Gitu ya. Terutama dengan kamu seperti itu. Kalau Marliat ini orang bisa kayak deket sama yang sana, lepas, deket lagi sama yang lain, lepas, deket lagi sama kamu, lepas, deket, gitu-gitu. Seperti modelnya dia, kalau boleh dianalogikan kayak tabrak lari. Menyentuh terus kabur. Gini kabur, gitu-gitu. Ya, jadi untuk stay di satu hubungan boleh-boleh belum menjadi kebutuhannya dia gitu ya, belum menjadi, atau di sana banyak ketakutan juga. Mari lihat di sini ya, ini orang takut ini ya, kayak ada belief sistemnya dia bahwa dia tidak beruntung dalam satu relationship. Pikiran atau penilaian-penilaian negatif tentang hubungan asmara itu tuh masih kuat gitu loh di kepalanya dia. Jadi dia bisa aja ada belief sistemnya, kepercayaannya dia gitu ya. Aku kalau sudah cinta bakalan patah hati. Aku udah cinta bakalan ditinggalkan. Bagiannya aku malang gitu ya dalam satu hubungan gitu. Ya, kok kayaknya juga jalan ninjaku bukan jadi suami yang baik, istri yang baik. Tidak akan ketemu dengan suami yang baik atau istri yang baik juga. Di situ tuh bisa gitu ya. Sempat pula lah, kemudian gini, kalau dia adalah suaminya kamu atau dia adalah istrinya kamu gitu ya, nampaknya dia sempet gitu loh ngerasa terluka sama kamu, dan dia kayak pesimis gitu ya, dia kayak skeptis gitu bahwa dia bisa sembuh gara-gara luka itu gitu ya. Dia tidak yakin bahwa kamu kali berikutnya akan bisa lebih baik lagi dengan dia. Walaupun kamu bilang kamu sudah, aku mau berubah kok, aku mau lebih oke lagi jadi pasangan. Tapi untuk sampai saat ini dia tidak percaya hal itu. Dia bisa bilang, ya pikirannya dia itu tuh bisa bilang, alah, Cancer tuh baiknya cuman 1-2 minggu ini aja kok, sebulan 2 bulan ini. Nanti dia kambuh lagi tuh gitu ya. Jadi ya itu balik lagi bahwa ada pemikiran negatif ya ketika dengan kamu. Aku nggak layak lah jadi pasangannya Cancer yang mau dia perlakukan dengan baik untuk selama-lamanya. Nggak mungkin gitu. Ini sudah bahkan ada ketegasan. Nggak mungkin katanya. Allah. Jadi udah kayak ngefikskan gitu ya. Kayak udah ngefikskan bahwa ini adalah hubungan yang gagal kalau dijalani gitu. Sebuah kesia-siaan jika dia mau serius sama kamu, sebuah kesia-siaan kalau dia membuka diri kepadamu ya, kalau ini tuh PDKT-an ya.
sebuah sia-sia kalau relationship ini tuh dipanjang-panjangin gitu loh. Ya. Jadi ini tuh kayak ya dia boleh jadi juga memang apa ya, sedikit merasakan chemistry dengan kamu untuk di saat ini gitu ya, sedikit atau bahkan tidak ada gitu ya, maaf ya Cancer ya, sedikit atau bahkan tidak ada chemistry-nya dia dengan kamu gitu. Atau ya tadi energi vice versa-nya kok ada menilai ya, ada self talk-nya dia yang bikin dia tuh jadinya insecure gitu. Yang tadi, nggak mungkin aku bakal bahagia dengan Cancer, nggak mungkin Cancer akan setia sama aku, nggak mungkin aku akan baik-baik saja dalam relationship ini, pasti aku akan patah hati, pasti aku akan kecewa, pasti aku akan terluka. Ada begitu self talk-nya dia. Yang manapun ya, yang manapun kondisinya si pasangannya kamu ini, tapi yang jelasnya kalau untuk membangun hubungan yang kalau boleh mari sebut itu tuh hubungan yang baik, nampaknya belum lagi ya, belum lagi di sana. Nggak ada energinya dia. Nggak ada energinya dia ke sana ya, ke arah kamu itu tuh nggak ada. Di situ. Dia bisa aja ngebangun hubungan yang baik dalam hal asmara, tapi dengan orang lain gitu loh. Bukan dengan kamu. Begitu ya setidaknya sampai tanggal 15 Januari ya. Di sana. Intinya sudah keduluan pikiran negatif. Itu aja. Udah keduluan itu ya. Datang gagasan-gagasan di kepalanya dia. Alah berapa lama sih? Nanti juga patah hati bagianmu. Gitu self talk-nya dia. Alah aku juga besok lusa. Gitu-gitu ya. Jadi nggak mau. Pengalaman kecewa itu tuh menyakitkan ya, dan mungkin ini agak-agaknya gampang goncang gitu loh, jiwa itu tuh gampang goncang, emosi itu tuh gampang goncang, jadi ya ngeri gitu loh, kalau mengalami kekecewaan itu tuh nggak sanggup gitu ya, gampang traumatis gitu. Kayak dia bisa menilai dirinya, aku nggak akan kuat ngalami itu, gitu ya. Jadi kayak akhirnya ini orang seperti filter gitu loh, Cancer. Filter. Kira-kiranya, oh ini batas aman untuk jalani. Nanti agak kambuh itu ya, anxiety-nya dia. Waduh, ini bakal aku ditinggal nih, kabur, lari, gitu-gitu ya. Terutama dengan kamu. Tapi juga ya dengan yang lain pun begitu. Kalau mari lihat ya, deket sama yang ini udah kayak pengen menjauh aja gitu ya, kayak pengen menghindar aja gitu ya. Jadi belum, terutama untuk kamu, keseriusan dengan dirimu, ceritanya itu tuh masih belum gitu ya. Tapi dia tetap ada ini ya, untuk kamu tetap ada. Hanya saja keberadaannya dia barangkali lebih kayak cenderung pasif gitu ya, atau ini orang bisa kamu lihat sikapnya akan berubah-ubah gitu loh, susah terbaca, seolah-olah sebentar mau, sebentar tidak, sebentar ingin, sebentar enggak, sebentar butuh, sebentar acuh gitu ya. Nah di sana memang ya hubungannya untuk sementara kalau kamu pikir rumit jadinya gitu ya, tapi kalau kamu bisa lepas, legowo, yang terjadi ya terjadilah ya, seperti kata Mari tadi, baru di sini tuh bisa damai hatimu, tenang jiwamu, aman pikiranmu gitu ya. Oke, dalam bacaan kita hadir energi dari Virgo, kemudian ada Sagittarius, ada energi dari Pisces, masuk energi dari Leo di sana, Capricorn masuk, Taurus, Virgo, Aries, Pisces, Scorpio, Cancer, Aquarius menutup bacaan kita kali ini. Oke lah, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.